Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwa Pratama Suwanto Putra dari kelas B Prodi Informatika dengan NIM 123200041. Pada video ini saya akan menyimulasikan sebuah skema jaringan. Yang pertama yaitu subnetting IP address. Di sini terdapat perusahaan XYZ. Perusahaan tersebut memiliki network 192.168.0.0 dan network tersebut akan dibagi atau disubnetting menjadi 4 bagian. Dengan pembagiannya yaitu untuk jaringan 1 di kantin yang menggunakan 64 host. Lalu jaringan 2 di ruang kerja yang menggunakan 16 host. Jaringan 3 lobby 32 host dan jaringan 4 ruang server menggunakan 32 host. Di sini saya menggunakan subnetting VLSM. Karena VLSM maka saya urutkan dulu subnetnya mulai dari jaringan dengan kebutuhan host terbanyak ke tersedikit agar lebih mudah. Sehingga menjadi seperti berikut ini. Setelah itu saya buat dulu tabel untuk menentukan jumlah host dari setiap netmasknya. Lalu jumlah hostnya dicari dengan rumus 2 pangkat 32 min n dikurangi 2. Dengan n merupakan bilangan prefiksnya. Misal di sini menggunakan prefiks 24, maka rumusnya menjadi 2 pangkat 32 min 24 dikurangi 2. Lalu ditemukan banyaknya yaitu 254. Lalu seterusnya sampai prefiks /30. Selanjutnya tentukan prefiks setiap subnetnya sesuai dengan prefiks yang bisa menampung host yang dibutuhkan. Jaringan di kantin butuh 64 host dan yang mampu menampung 64 host adalah prefiks 25 dengan 126 host. Lalu jaringan yang lain ditentukan juga, lalu didapatkan seperti ini. Selanjutnya kita buat tabel untuk menentukan network address, broadcast address, dan range host setiap subnetnya. Pertama, jaringan kantin. Network address-nya yaitu IP terkecil, yaitu 192.168.0.0. Lalu range host-nya untuk IP pertama yaitu network address ditambah dengan 1, sehingga didapatkan 192.168.0.1. Lalu IP terakhir yaitu network address ditambah dengan jumlah host pada netmasknya. Diketahui prefiksnya adalah /25 dan jumlah hostnya yaitu 126. Sehingga didapatkan IP network address ditambah 126 yaitu 192.168.0.126. Lalu broadcast address-nya yaitu IP terakhir ditambah dengan 1 sehingga didapatkan 192.168.0.127. Lalu untuk jaringan berikutnya dimulai dari IP setelah broadcast subnet sebelumnya dan menggunakan cara yang sama. Selanjutnya masuk ke simulasi Cisco Packet Tracer. Di sini sudah saya buat topologinya dengan menggunakan satu router, 2 buah access point, 2 buah switch, dan berbagai macam end device. Router di sini berfungsi untuk menghubungkan jaringan-jaringan yang tadi telah dibuat agar dapat saling menyalurkan informasi. Lalu switch di sini berfungsi untuk meneruskan data ke alamat tujuan. Sementara untuk access point fungsinya hampir sama seperti switch, namun medium yang digunakan secara wireless. Sebagai tambahan saja, pada jaringan di kantin dan kantor saya gunakan access point karena sesuai dengan fungsinya, access point sebagai wireless LAN. Jadi tidak perlu lagi pakai kabel. Masa jajan di kantin harus ribet nyolok kabel, mending wireless tinggal hidupin wifi, sambung ke SSID-nya, sudah tinggal makan enak. Selanjutnya untuk konfigurasi di topologi ini tidak terlalu banyak. Saya hanya perlu memberikan DHCP ke setiap jaringan router agar nantinya end device bisa mendapatkan IP secara otomatis. Contohnya di sini untuk pool kantin dengan network 192.168.0.0 dan default router 192.168.0.1 atau merupakan IP si routernya. Sebagai simulasi, di sini saya akan mempraktekkan apa yang terjadi jika saya melakukan ping baik ke jaringan yang sama maupun ke jaringan yang berbeda.
Jika saya melakukan ping pada jaringan yang sama, misal dari laptop ini ke PC ini, maka pertama-tama laptop akan membuat paket ping, karena tujuannya masih dalam jaringan dan switch yang sama. Bisa dilihat pada layer kedua ini, laptop akan mengatur agar MAC address tujuannya langsung ke PC yang dituju, atau PC ini. Kemudian, setelah paket siap, laptop akan mengirimkan paket tersebut. Dan setelah dikirimkan akan diterima oleh switch. Lalu, setelah itu, switch akan mengirimkan ke port di mana end device yang dituju berada. Dan setelah itu, device tujuan akan membalasnya. Selanjutnya, jika saya melakukan ping dari jaringan yang berbeda, misal dari laptop ini ke laptop yang ini, sama seperti sebelumnya, laptop akan menyiapkan paket ping. Karena tujuannya berbeda jaringan, maka laptop akan mengatur agar paketnya melewati router terlebih dahulu. Ini MAC-nya router. Setelah siap, kemudian sama seperti tadi, namun kali ini akan dikirimkan ke router terlebih dahulu. Setelah itu, router akan mengirimkan ke jaringan di mana paket ping tersebut dituju, yaitu di sini. Cukup di sini untuk subnetting dan simulasi paket tracernya. Yang berikutnya adalah simulasi Internet of Things. Untuk simulasi IoT, di sini saya membuat simulasi smart bedroom. Ada beberapa device yang saya digunakan. Di antaranya temperatur monitor, siren, door, air conditioner, smoke detector, old car, dan saya juga menggunakan home gateway, juga smartphone untuk monitoringnya. Untuk rules-nya, pertama-tama ada rule untuk menghidupkan AC. Jika suhu di temperatur monitor itu lebih dari sama dengan 33 derajat Celcius. Yang kedua ada rule untuk mematikan AC. Jika suhu di temperatur monitor kurang dari 30 derajat Celcius. Lalu rule yang ketiga adalah rule untuk menyembunyikan siren dan membuka kunci pintu jika ada asap terdeteksi oleh smoke detector, misal saat terjadi kebakaran. Yang terakhir adalah rule untuk mematikan sirennya jika asapnya sudah menghilang. Di sini akan saya praktekkan untuk deteksi kebakaran. Untuk sumber asapnya saya akan menggunakan old car. Perhatikan smoke detector saat saya menghidupkan old car-nya. Bisa dilihat smoke detector mendeteksi asap. Lalu kunci pintu akan terbuka dan juga sirennya akan berbunyi. Kemudian saya akan matikan old car-nya. Kita tunggu. Bisa dilihat sekarang sirennya sudah mati. Selanjutnya untuk temperatur, kita tunggu hingga mendekati suhu 33 derajat Celcius terlebih dahulu. Bisa dilihat suhu sudah mencapai 33 derajat Celcius dan di sini AC-nya sudah menyala. Kemudian kita tunggu hingga suhu turun sampai kurang dari 30 derajat Celcius. Baik, suhu sudah turun kurang dari 30 derajat tadi dan bisa dilihat AC-nya sudah mati sekarang. Saya rasa sudah cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salahnya, saya mohon maaf. Dan jika banyak noise di videonya, saya juga mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.